Halo semuanya, selamat pagi. Wah hebat ya hari Minggu gini, pagi-pagi udah siap-siap buat ikut acara ini. Oke, sebelum acaranya dimulai, dimohon untuk para peserta dan para hadirin untuk menyalakan kameranya ya, dengan virtual background yang telah kami sediakan. Karena masih banyak yang belum join, jadi tolong untuk teman-teman, teman sekelasnya yang belum join atau kenalannya untuk diingetin ya teman-teman, karena sebentar lagi acara akan dimulai. Oke, sambil nunggu pesertanya lengkap, aku mau ingetin nih buat teman-teman, tetap matiin mikrofonnya dan nyalain kameranya ya, biar acaranya tetap tertib dan berjalan dengan lancar. Baik, berhubung pesertanya udah cukup lengkap dan untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen pembimbing kami, Bapak Hudi Santoso, Esos MP, dan KJ Siva selaku asisten dosen.
Yang kami hormati Surya Putra Haryo Yudanto selaku Ketua Pelaksana Sharing Session Health Initiation. Yang kami hormati Kak Falika Harinda dan Kak Anissa Adila Putri Lubis selaku pemateri sekaligus narasumber, serta selamat datang para hadirin mahasiswa komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yang kami banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, untuk memulai acara di pagi hari ini, tidak lupa kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu melalui virtual Zoom untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sharing session kali ini mengusung tema Sehat Tubuhku, Sehat Indonesiaku. Healthinization, Healthy with Communication. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizka Muteza dari Program Studi Komunikasi Angkatan 57 selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan selanjutnya perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua ada mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne IPB, acara ketiga penyampaian materi oleh para narasumber sekaligus sesi tanya jawab, acara yang keempat penyerahan plakat untuk narasumber, acara yang kelima games, dan terakhir penutup. Baiklah, sebelum kita memulai rangkaian acara yang pertama, tidak lupa saya menghimbau teman-teman untuk tetap mengaktifkan fitur kamera dengan virtual background yang telah kami sediakan dan menonaktifkan mikrofon kecuali diberi arahan oleh panitia untuk menyalakan mikrofon. Dan itu diharuskan menggunakan nama lengkap selama acara berlangsung, agar acara ini dapat berjalan dan tertib. Karena udah pada siap semua nih kayaknya ya. Kalau begitu langsung aja kita masuk ke rangkaian acara yang pertama, yakni mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne IPB. Para hadirin dimohon untuk khidmat mendengarkan lagu sampai selesai dan dipersilakan untuk kepada panitia untuk memutar lagu.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne IPB dengan hikmat. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni akan ada pemaparan biografi dan pemaparan materi oleh pembicara spesial kita, yang tentunya akan dipandu langsung oleh moderator kita. Untuk itu, rekan-rekan, langsung saja kita sambut. Ini dia moderator kita, Kak Nanda Mutia. Oke, terima kasih banyak Kak Tessa. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nanda Mutia selaku moderator pada acara ini, pada sesi materi, yaitu inti dari acara kita pada hari ini. Di sini kita memiliki dua pembicara yang cantik-cantik dan juga pastinya menginspirasi kita serta bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua tentang kesehatan. Langsung aja ke pembicara pertama kita yaitu Kak Fadlika. Tapi sebelumnya aku akan membacakan sedikit CV-nya nih untuk mengenal lebih dekat siapa sih Kak Fadlika itu. Oke, beliau adalah Kak Fadlika Harinda, bisa dipanggil sebagai Kalika. Beliau lahir di Jakarta pada 5 Agustus 1997. Untuk pendidikan, pada tahun 2012 sampai 2015 menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 Bekasi. Tahun 2015 sampai 2019 menempuh pendidikan di Universitas Indonesia Pendidikan Dokter. Pada 2019 sampai saat ini di Universitas Indonesia Profesi Dokter. Untuk pengalaman, pada 2015 Olimpiade Ilmiah Mahasiswa UI Kuis peringkat 1, 2016 Liga Program Kreativitas Mahasiswa UI, Cabang Kewirausahaan peringkat 3, 2017 Olimpiade Ilmiah Mahasiswa UI PKMK peringkat 1, 2017 UI Artwar Vokal Group, 2018 Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan didanai oleh Kemriktes Dikti Pimnas 2018. Oke, langsung aja kita pasti kalian udah pada nggak sabar untuk mendengari paparan materi dari Kak Fadlika. Langsung aja kepada Kak Fadlika, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Nanda. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Ya, saya mulai ya. Pertama-tama, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini saya diberikan term of reference mengenai pola gizi seimbang dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi. Ya, jadi mungkin bisa langsung ke slide-nya. Ya. Oke, bisa di slideshow. Oke, ya, jadi sebelum kita mulai materinya, mungkin di slide pertama. Di next slide. Iya, jadi sebelum dimulai materinya, saya ingin sedikit bercerita mengenai mungkin sebagian sudah tahu mengenai hal ini atau mungkin sebagian juga teman-teman belum tahu. Jadi memang dari catatan survei global oleh WHO, penyebab kematian terbesar di dunia ini merupakan penyakit non-communicable disease atau penyakit tidak menular, di mana bila dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya, ini angka kematian akibat penyakit tidak menular ini terus bertambah secara signifikan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung non-communicable disease atau penyakit tidak menular itu apa, jadi penyakit tidak menular atau mungkin kita singkat di Indonesia itu namanya PTM. PTM itu di dalamnya tercakup penyakit jantung, penyakit ginjal, darah tinggi, kencing manis, penyakit paru, perokok, sirosis liver, dan sebagainya. Jadi memang penyakit-penyakit yang timbulnya karena gaya hidup kita. Kita makan kurang sehat, gaya hidup yang kurang sehat, merokok, konsumsi alkohol, dan sebagainya. Next.
Nah, kalau tadi data di dunia atau data global, nah ini data di Indonesia sendiri bagaimana? Jadi pada 2018, Kemenkes RI melaporkan data pada Pusat Kontrol Penyakit di US bahwa penyebab kematian di Indonesia 10 terbesarnya itu 5 dari 10 penyebab tersebut merupakan tergolong ke dalam penyakit tidak menular. Contohnya tuh yang pertama ada stroke, ada penyakit jantung iskemik, ada diabetes atau kencing manis, dan sebagainya. Jadi memang penyakit tidak menular ini ternyata justru menjadi penyebab kematian yang paling banyak juga di Indonesia. Next. Nah, karena dia penyakit tidak menular dan kaitannya dengan gaya hidup, kita sangat bisa mencegahnya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah memastikan kita mengkonsumsi makanan yang sehat, dikelola dengan sehat dan baik. Kemudian menjaga diet agar menjaga berat badan agar senantiasa proporsional. Kalau teman-teman tahu BMI atau indeks massa tubuh, nah senantiasa dalam indeks massa tubuh yang normal. Kemudian juga tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang rutin, kemudian dan juga jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, minimal tekanan darah dan gula darah. Kalau bisa juga periksa kolesterol, asam urat, dan parameter metabolik lainnya. Next. Nah, jadi menjaga pola makan yang sesuai dengan anjuran diet gizi seimbang itu memang sangat penting untuk dilakukan, utamanya dalam masa yang seperti sekarang ini saat pandemi. Kita karena menghadapi virus, jadi pertahanannya tidak lain tidak bukan adalah daya tahan tubuh kita. Gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah melihat poster di sebelah itu isi piringku. Jadi dari Kemenkes melalui Germas mengeluarkan kampanye kesehatan mengenai diet gizi seimbang melalui slogan isi piringku. Jadi isi piringku ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana komposisi diet gizi seimbang secara mudah. Nah, mudahnya itu kalau bisa kita lihat itu lingkaran. Jadi dalam satu piring sajian makanan itu dapat dibelah menjadi dua, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk di sisi kiri, itu dapat dibagi dari 2/3-nya adalah makanan pokok, dan sepertiganya adalah lauk pauk. Dan di sisi kanan, sepertiganya adalah buah, dan 2/3-nya adalah sayur-sayuran. Next. Nah, ini adalah panduan praktis yang juga sudah diberikan Kemenkes. Jadi, untuk kita ambil contoh pada makan siang dengan target kalori sekitar 700 kalori. 700 kalori ini sebenarnya cukup rata-rata ya di masyarakat Indonesia dengan aktivitas fisik yang cukup seperti pelajar atau pekerja lapangan, ibu rumah tangga ya. Nah, di sini yang pertama kita perhatikan adalah konsumsi karbohidratnya. Nah, konsumsi karbohidratnya ini dapat berupa nasi ataupun pengganti nasi seperti kentang atau mie. Nah, di situ bisa teman-teman lihat kalau bisa di zoom in kali ya. Mungkin panitia bisa bantu zoom in. Agak kecil ya itu. Ya, jadi untuk konsumsi makanan pokok sendiri itu untuk nasi sekitar 3 centong nasi, tapi yang perlu diperhatikan 3 centong nasi ini jangan yang membumbung sampai sebongkahan besar ya, tapi 3 centong nasi yang memang sewajarnya, ketinggiannya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian atau 3 buah potongan kentang atau 1,5 cup mie kering yang sudah direbus. Kalau cup tuh ya seperti paper cup itu bisa kita pakai contohnya. Belum, masih sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, kemudian lauk pauk. Nah, lauk pauk ini sendiri kita dapat memilih panganan nabati maupun hewani. Untuk sumber protein hewani, contohnya seperti ayam, kita bisa gunakan 2 potong ayam filet tanpa kulit, karena kulit ini tinggi lemaknya ya. Jadi usahakan kalau makan ayam tidak makan kulitnya. Nah, kemudian atau 1 ekor ikan, atau bisa 2 potongan sedang daging rendang, atau untuk panganan nabatinya bisa tahu ataupun tempe 2 potong. Nah, untuk sayur-sayuran ini, sayur-sayuran yang dianjurkan itu dikonsumsi secara bervariasi. Jadi misalkan mungkin hari ini makan konsumsinya sop,
besok capcay, besok lagi mungkin tumis kangkung, besok bayam bening gitu. Tujuannya apa? Karena di dalam kandungan masing-masing sayuran itu nutrisinya beda-beda atau kita bilang namanya mikronutrien. Mikronutriennya akan beda-beda. Nah, dengan konsumsi yang bervariasi ini diharapkan kebutuhan akan mikronutrien kita jadi lengkap, bisa terpenuhi hanya dengan makanan tanpa perlu konsumsi suplemen tambahan gitu. Nah, kemudian untuk buah juga dapat disesuaikan dengan minat dan ketersediaan. Ada buah yang mungkin ada yang suka buah impor atau juga buah lokal dan sebagainya. Nah, panduannya ini bisa dilihat ya seperti cukup 2 potong pepaya yang diplastikin itu yang suka dijual tukang sayur, mungkin kalau teman-teman ada yang ngekos, atau bisa buah jeruk, buah pisang, dan sebagainya. Next. Nah, selain dari asupan di dalam isi piringku, ada 3 hal lain yang sebenarnya sering kita mungkin terlupa atau tidak sadar gitu. Ternyata konsumsinya sangat lebih gitu. Nah, kita singkat tuh GGL, gula, garam, lemak. Jadi, contohnya adalah gula. Nah, gula ini tuh merupakan salah satu sumber karbohidrat yang sangat membahayakan ya, karena dia sifatnya gula sederhana, paling mudah dicerna oleh tubuh, dan paling cepat dalam meningkatkan kadar gula darah. Nah, bisa kita temukan dalam panganan seperti sirup, selai, madu, dan sebagainya. Nah, yang dianjurkan itu dalam satu hari maksimal 4 sendok makan atau 50 gram. Nah, 4 sendok makan ini bukan 4 sendok yang membumbung gitu kayak kalau kita mau bikin susu bubuk. Tapi 4 sendok makan yang diratakan, jadi ambil sendok makan kemudian diratakan gitu. Jadi permukaannya harus rata, bukan seperti bukit. Nah, begitu pula garam. Jadi garam ini merupakan sumber natrium utama bagi kita karena natrium itu dibutuhkan untuk tubuh. Selain buat mengatur sirkulasi air, homeostasis air dalam tubuh, dia juga membangun sel dan fungsi-fungsi lainnya dalam tubuh. Nah, tapi konsumsi garam yang berlebihan juga nggak bagus, bisa membuat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti darah tinggi dan sebagainya. Nah, untuk anjurannya itu maksimal 1 hari 1 sendok teh, dan ini 1 sendok tehnya juga sama seperti gula tadi, diratakan gitu. Atau kalau gram, sekitar 5 gram garam dapur, dan juga dianjurkan garam dapurnya menggunakan yang beriodium. Kemudian yang ketiga, lemak. Nah, lemak ini sebenarnya kita sangat sering pakai ya, karena dalam mengelola makanan pasti menggunakan lemak. Apabila kita menggoreng, membakar, ada mentega, ada minyak, dan sebagainya. Nah, kadang kita nggak sadar nih sebenarnya udah berapa banyak sih lemak yang kita makan. Nah, makanya diusahakan apabila menggunakan makanan yang digoreng, itu gunakanlah minyak yang secukupnya, jangan terlalu kurang dianjurkan makanan yang di deep fried gitu, karena dia menggunakan banyak minyak dan dia akan menyerap banyak minyak secara kita tidak sadari dan kita tidak bisa kontrol berapa banyaknya. Nah, disarankan maksimal itu 5 sendok makan, baik mentega, minyak, dan sebagainya yang mengandung lemak, atau sekitar 67 gram. Next. Nah, ini dari Kemenkes melalui Germas memberikan tips sehat konsumsi GGL yang aman, yang bisa teman-teman baca. Jadi, mengutamakan pilihan bahan baku yang segar, tidak diawetkan, karena prinsip pengawetan itu biasanya menggunakan 2, gula atau garam, jadi dimaniskan ataupun diasinkan. Nah, dua-duanya juga kurang bagus buat kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, pastikan selalu membaca kemasannya, jadi kandungan lemaknya berapa, gulanya berapa, kalau pada konsumsi produk-produk yang memang dalam kemasan itu. Kemudian hindari gula-gula sintetis ya, pemanis buatan, kemudian produk-produk kalengan karena banyak pengawet. Kemudian untuk konsumsi seafood juga jangan berlebihan, secukupnya saja karena kadar kolesterol dalam seafood sangat tinggi. Nah, kemudian untuk konsumsi santan sebenarnya masih kontroversi, apakah konsumsi santan sendiri berkorelasi dengan peningkatan kadar lemak dalam darah, tapi dapat kita adjust saja. Jadi konsumsinya boleh konsumsi santan, tapi jangan berlebihan. Jangan sudah makannya mungkin nasi padang hari ini, besok nasi padang lagi, besok nasi padang lagi, kan sayurnya semua santan ya. Terus apalagi misalkan ayamnya juga ayam santan, itu berlebihan. Tapi kalau sesekali saja masih tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk konsumsi MSG yang sering dipertanyakan. Jadi secara
evidence based. Jadi untuk penelitiannya mengenai MSG ini sebenarnya belum rampung. Jadi belum ada kesimpulan dari para pakar yang mampu menjelaskan hubungan MSG dengan pengaruhnya terhadap mungkin aktivitas otak dan sebagainya di dalam tubuh. Tapi kalau untuk di tikus sudah ada. Nah, untuk itu jadi kesimpulan sampai saat ini MSG boleh silakan pakai tapi jumlahnya secukupnya. Apabila tidak perlu, tidak usah. Tapi kalau memang membutuhkan untuk penambah cita rasa masakan, silakan tapi secukupnya. Next. Nah, selain konsumsi makanan gizi seimbang yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan, ada hal-hal lain nih yang perlu diperhatikan juga untuk menjaga daya tahan tubuh, terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, yang pertama tuh olahraga teratur. Jadi olahraga itu atau aktivitas fisik harus dilakukan secara teratur. Nah, disarankan itu dalam 1 minggu tercapai 150 menit sesi olahraga atau sesi aktivitas fisik dengan intensitas sedang. Intensitas sedang itu seperti apa? Contohnya itu seperti jalan pagi, jogging, kemudian bisa main tenis meja, bisa senam, bisa yoga, itu boleh. Bisa bersepeda statis juga boleh kalau punya. Nah, 150 menit ini tidak harus dalam satu sesi, tapi bisa dibagi ke 3 sesi, ke 5 sesi, tergantung kemampuan dan ketersediaan waktu masing-masing. Cuman syaratnya adalah minimal dalam satu sesi itu harus 15 menit. Jadi memang aktivitas fisik itu kita katakan aktivitas fisik yang bermakna untuk kesehatan apabila dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti, tanpa jeda selama minimal 15 menit. Jadi kalau misalkan jalan kaki, ya saya jalan kaki ke kampus, dari kosan ke kampus 10 menit, itu nggak masuk tuh. Gitu. Jadi dia harus minimalnya memenuhi 15 menit. Gitu. Terus selanjutnya cuci tangan. Jadi cuci tangan 6 langkah, mungkin nanti bisa dijelaskan bila ada yang ingin bertanya. Jadi cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir selama 60 detik, kemudian istirahat yang cukup untuk orang dewasa minimal 6 jam. Kemudian apabila tadi konsumsi buah dan sayuran kita tidak yakin kecukupannya, kita bisa tambahkan suplemen vitamin, kemudian jangan lupa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Next. Next slide. Nah, selain itu, yang suka kita lupakan adalah pertama, jauhi asap rokok, tidak merokok, ataupun apabila memang sudah terlanjur nih, saya sudah kecanduan rokok. Ya sudah, memang untuk menghentikan candu rokok itu tidak mudah, tapi disarankan untuk membatasi. Jadi jumlah hariannya dibatasi dengan target setengah dari kebiasaan atau rutinitas sebelumnya. Misalkan sebelumnya sehari bisa 2 bungkus, target bisa 1 bungkus. Nah, itu diturunkan secara bertahap, mungkin per hari dikurangi 2 batang atau 3 batang dan sebagainya. Nah, selain itu penggunaan masker. Jadi terutama pada masa pandemi seperti ini, masker itu sangat penting. Dia sifatnya untuk melindungi diri kita dari droplet-droplet, dari virus, dan bahkan untuk sekedar polusi udara pun juga sangat membantu. Nah, tapi harus digunakan dengan benar. Nih ada contoh-contoh yang salah dan cara yang benar. Jadi pastikan masker itu melekat di bagian wajah, menutupi bagian hidung sampai dagu. Kemudian di bagian hidung, apabila pada masker tersebut ada bagian yang keras itu, pastikan dia fit. Pastikan dia mengikuti bentuk batang hidung. Jadi pada bagian hidungnya itu tidak ada celah, jadi dia terlekat dengan sempurna. Nah, selanjutnya yang terakhir, ternyata menurut penelitian imunitas itu juga berdampak dipengaruhi oleh kebahagiaan seseorang. Jadi menjalani hidup yang bahagia itu ternyata punya 2 komponen. Selain tubuh yang sehat, juga mental atau kondisi psikis yang sehat. Nah, jadi jangan lupa untuk ambil jeda istirahat dari rutinitas yang penat, yang capek, atau bosan, jenuh, dan sebagainya. Ambil waktu untuk istirahat, senang-senang, mungkin lakukan apa saja yang buat kalian senang, misalkan baca buku, atau baca komik, atau nonton, atau apapun. Nah, baru setelah kita refresh kembali, baru kita lanjutkan pekerjaan kita. Gunanya buat apa? Itu namanya kontrol atau kelola emosi dan stres. Gitu. Itu sangat penting untuk menjaga agar mental kita tidak terlalu terbebani. Gitu. Next.
Nah, ini yang terakhir. Jadi, teman-teman ada yang pernah ngelihat ini? Ini tuh merupakan SDG ya namanya, Sustainable Development Goal. Jadi 17 target ya, tujuan yang telah disepakati bersama dalam konferensi PBB negara-negara berkembang yang harus dicapai dalam pada tahun 2030. Jadi Envision 2030. Nah, dalam hal ini kesehatan itu berkontribusi dalam goal yang nomor 2, 3, 5, dan 6. Ya, nah dalam konteks ini itu kita akan lebih membahas di goal yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk yang goal nomor 2, itu kan untuk tujuannya adalah menyamakan agar seluruh masyarakat itu memiliki gizi yang baik, kemudian mengentaskan kelaparan dan malnutrisi terutama pada anak. Nah, untuk yang ketiga, next. Ya, jadi pada goal yang ketiga itu bisa terdapat 9 sasaran sebenarnya, tapi yang dalam konteks kita bicarakan ini yang saya highlight, jadi targetnya adalah mengurangi 1/3 kematian prematur. Kematian prematur itu kematian yang lebih dulu daripada angka ekspektasi kematian. Jadi untuk angka ekspektasi kematian orang Indonesia itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun gitu. Jadi apabila dia meninggal sebelum 60 tahun kita namakan kematian prematur. Nah, akibat penyakit tidak menular yang tadi sudah dijelaskan di awal, stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, kemudian darah tinggi, kencing manis, dan sebagainya. Itu mengurangi 1/3 kematiannya. Nah, next. Nah, ternyata dari laporan tahun 2020, laporan SDG Indonesia ini, secara keseluruhan laporan SDG yang tercapai targetnya itu hanya sekitar 60% dari yang sudah disepakati di awal untuk Indonesia. Nah, kesehatan sendiri hanya berkontribusi kurang dari 20% dengan sekitar 12%-nya itu merupakan bidang sanitasi lingkungan. Jadi untuk bagian kesehatan masyarakatnya, untuk kualitas hidup masyarakat itu kontribusinya bahkan kurang dari 10% dari capaian SDG kita saat ini. Jadi bisa dibilang masih banyak PR nih untuk negara Indonesia mengenai kualitas hidup masyarakatnya. Next. Nah, tapi pemerintah sendiri tidak akan sanggup untuk melakukan itu semua, karena semuanya itu harus berasal dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri yang sadar bagaimana caranya menjaga kesehatan kita, memeriksakan kesehatan secara berkala, kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat. Mulainya dari sekarang, dari kita masih muda, dengan membangun kebiasaan pola hidup yang sehat dari muda itu akan menjadi investasi ketika kita di masa tua, terutama dalam mencegah penyakit tidak menular tersebut. Jadi harus konsumsi diet yang bagus, konsumsi gizi yang seimbang, tidak konsumsi alkohol, pastikan tidak perokok atau jauhi asap rokok, kemudian melakukan aktivitas rutin, aktivitas fisik yang minimal 150 menit intensitas sedang per minggu. Kira-kira itu saja. Kalau dari saya, mungkin bisa dilanjut ke sesi diskusi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lika. Oke teman-teman, bagus banget ya materinya tadi. Buat kalian yang mau bertanya, bisa langsung tanya open mic atau ke kolom komentar ya. Silahkan yang mau bertanya tentang materinya teman-teman. Oke, silahkan Kak Reza. Sebelumnya Bisa mohon maaf. open mic. Ya, sebelumnya mohon maaf tidak bisa open kamera. Ya nggak apa-apa Kak Reza. Begini pertanyaan saya, apakah tekanan dari orang tua bisa membuat gizi pada anak, terutama pada usia balita, itu tidak terpenuhi dengan baik? Itu sih pertanyaannya, cuma mau make sure doang. Oke.
Ini langsung dijawab aja atau mau ditampung? Boleh Kak langsung dijawab? Oh ya, langsung dijawab ya. Tadi yang nanya Reza ya? Siapa tadi namanya? Iya Kak Reza. Oh ya, Reza. Ya Reza, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk menjawab ini saya perlu klarifikasi dulu sih. Tekanan dari orang tua nih maksudnya apa nih? Apakah orang tua yang tertekan secara psikis atau bagaimana? Di sini seperti ini Kak, jadi saya ambil contoh ada tetangga saya ya. Jadi Hmm, hebatnya dia seringkali hampir setiap hari anaknya itu hmm, sering entah gara-gara nggak mau makan atau nggak mau belajar kayak gitu Kak. Jadi yang saya lihat dari hari ke hari itu hmm. yang tadinya apa berat badannya atau kelihatannya gembul gitu. Kalau saya bilangnya makin hari makin ke sini makin terlihat kurus gitu Kak. Oh, karena dia sering dimarahin gitu ceritanya ya? Ya, Oh, oke. Anaknya usia berapa? kalau nggak salah sekitar 5 sampai 6 tahun gitu Kak, kalau nggak salah. Oh, oke. Dia tapi pertumbuhan perkembangannya bagus sesuai anak seusianya atau ada keterlambatan? Bagus kok Kak, setahu saya mah orang sering main juga kalau ke depan rumah. Oke, tampak bagus ya. Oke. Iya, jadi mungkin saya mulainya dari cara memberi makan ya. Jadi memang terkadang itu orang tua itu makanya untuk menjadi orang tua perlu persiapan yang matang. Banyak ilmu yang harus dipelajari terutama ketika sudah memiliki anak. Nah, salah satunya ini mungkin maksudnya adalah basic feeding practice namanya. Jadi ada ilmu yang kita ajarkan pada ibu-ibu yang baru memiliki anak untuk membangun kebiasaan makan. Nah, itu ada banyak rules-rules-nya seperti apa dan detailnya seperti apa. Nah, itu kenapa kita ajarkan dari sedini mungkin, dari bahkan si ibunya itu masih mungkin di trimester ketiga kehamilan, karena apa? Untuk membangun kebiasaan makan. Nah, mungkin pada anak ini basic feeding practice-nya itu tidak terjalankan dengan baik, sehingga dia tidak punya pola makan yang baik gitu. Jadi mungkin makannya sulit, atau makannya lama, atau makannya diemut, atau makannya pilih-pilih, dan sebagainya. Sehingga orang tuanya ini kehilangan kesabaran untuk melatih anaknya gitu. Jadi memang kenapa namanya basic? Jadi dia harus dari dasar, dari awal, dari nol. Anak nggak bisa biasanya dia dari dulu nggak pernah dikenalkan sayuran, nggak pernah dikenalkan beragam pilihan makanan, terus tiba-tiba pas dia udah umur 4 tahun kita suruh dia makan brokoli, makan wortel, nggak bisa, kaget dia ini apa, rasa apa, dia nggak pernah kenal. Apalagi misalkan dulunya pas dia umur 2 tahun udah dikasih ciki, dikasih Coca-Cola, dikasih apalah makanan yang tidak sewajarnya untuk usia dia gitu. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait kelola stres orang tua. Memang jadi orang tua itu harus sabar gitu karena mau gimana anak itu kan tidak berdosa ya. Kita yang ibarat kata melalui didikan kita, melalui pola asuh kita, anak itu tumbuh menjadi seperti apa. Nah, contohnya anak ini ya mungkin karena dari awalnya proses basic feeding practice-nya tidak berjalan dengan baik, jadinya ketika besar orang tuanya malah jadi kewalahan. Gimana sih ini anaknya nggak mau makan, gimana sih anaknya ini sulit diatur, atau gimana sih anaknya ini kok nakal atau apa gitu. Nah, di situ pentingnya orang tua juga mengelola stres. Bagaimana caranya mengajarkan anak, menegur anak secara baik, tapi tidak dengan cara yang mempermalukan si anak atau dengan cara yang membangun si anak gitu. Itu adalah PR orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah sering dimarahinnya itu membuat ada kaitan langsungnya dengan penurunan berat badannya dan sebagainya? Saya sih biasanya membicarakan berdasarkan penelitian ya. Untuk penelitian hubungan secara langsung ini saya belum pernah membaca ya, nanti mungkin bisa saya baca. Tapi kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih kepada penurunan berat badan itu kan multifaktorial. Memang untuk psikis itu sangat berperan. Jadi selain psikis, tapi tetap juga ada komponen asupan. Jadi kalau memang dia makannya sedikit, aktivitasnya masih suka lari-lari, main, aktivitasnya tinggi, berat, capek, tapi makannya dikit, nggak mau makan. Terus kemudian ditambah dimarahin lagi, stres, istirahatnya pun kurang. Nah, itu semua berkontribusi gitu. Jadi nggak bisa juga kita bilang hanya semata-mata karena dia tertekan, sering dimarahin orang tua, sehingga, oh harusnya jangan dimarahin biar anaknya nggak berat badannya turun. Tidak seperti itu. Gitu. Apakah menjawab, Reza? Iya Kak, menjawab terima kasih. Sebelumnya terima kasih ya Kak.
Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kalika dan juga Reza. Teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi? Mohon maaf izin bertanya. Iya, boleh. Izin bertanya, Kak, menurut Kakak upaya peningkatan gizi kepada masyarakat saat ini sudah dilakukan secara maksimal atau belum ya, Kak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Dinar atas pertanyaannya. Jadi, untuk menjawab apakah upaya ini sudah maksimal atau belum, sebenarnya kita perlu data ya, datanya. Untuk saat ini sih saya mungkin belum mendalami dengan betul datanya, tapi kalau dari data yang saya temukan untuk presentasi saat ini, dari SDG sendiri capaian dari, sektor industri kesehatan itu kan hanya 2% ya, jadi bisa dibilang kecil. Dengan target yang segitu banyaknya, ada kemungkinan untuk capaian pemerataan gizi itu masih kurang gitu. Nah, tapi apakah upayanya sudah maksimal dari pemerintah atau enggak itu harus dikaji ulang gitu. Apakah memang gerakan dari pemerintahnya kurang masif atau dari segi masyarakatnya sendiri yang udah dibilangin berkali-kali tapi tetap bebel. Kan gitu kan? Kita namanya upaya kesehatan masyarakat itu kan harus dua arah. Diberikan dari pemerintah, dari kader kesehatan, tapi masyarakatnya juga harus mau ikut berkontribusi. Nggak bisa kita berikan aja dari kader, dari pemerintah, tapi masyarakatnya masih udahlah cuek aja, biarin aja anak saya mah makannya segini aja, biarin aja saya mah cuek, nggak ada waktu, nggak ada ini, nggak ada itu, banyak alasan, segudang alasan gitu. Kebanyakan kan masyarakat gitu soalnya, kalau misalnya udah diedukasi, Bu kok ini kok nggak ini, iya dong saya nggak sempat, begini, ada aja alasannya gitu. Jadi susah kita juga mau gimananya. Cuma memang kalau kita berdasarkan data saat ini, memang capaian gizi di kita belum optimal gitu, sesuai dengan yang diharapkan. Tapi perlahan trennya menuju ke arah yang kita harapkan. Cuma memang progresnya agak lambat karena menumbuhkan kesadaran masyarakat juga cukup sulit gitu, apalagi di kalangan yang tingkat pendidikannya masih kurang gitu. Apakah menjawab, Dinar? Iya, Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Dinar atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Fadika atas penjelasannya. Sangat membantu dan materinya juga menginspirasi serta menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Oke teman-teman, mungkin cukup ya materi dari Kak Fadika. Kita di sini ingin melakukan sesi dokumentasi nih. Teman-teman para peserta dan juga panitia bisa langsung mengaktifkan kamera ya. Panitia dokumentasi bisa dibantu. Oke, kepada seluruh peserta diharapkan untuk on cam ya. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Fadlika udah meluangkan waktunya. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembicara kedua kita, yaitu Kak Anissa. Tapi sebelumnya aku juga kembali ingin membacakan CV-nya nih. Boleh di share screen? Oke. Oke, beliau adalah Kak Anissa Adila Putri Lubis.
beralamat di Jati Asih, Kota Bekasi. Untuk pendidikan pada tahun 2015 sampai 2018 menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor D3 Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Pada tahun 2019 sampai sekarang S1 Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Untuk pengalaman pada tahun 2017 menjabat sebagai intern di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan juga menjadi anggota Departemen Sosial Wakil Penanggung Jawab BEMS Sekolah Vokasi IPB. Untuk pemaparan materi, saya persilakan kepada Kak Anissa. Oke, terima kasih. Suara saya sudah terdengar sebelumnya? Sudah, Kak. Oke, bisa langsung ke slide-nya kali ya. Oh ya, teman-teman semua, minta tolong untuk buka open chat ya, karena kita bakal sedikit bincang-bincang di situ. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa adalah Putri Lubis. Sekarang pada kali ini diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang gizi dan gizi pada masa pandemi sekarang ya. Sebelum masuk ke materinya, saya mau tanya-tanya sedikit, sebenarnya apa sih yang kalian tahu tentang gizi gitu? Selentingan-selentingan apa yang sempat kalian dengar gitu tentang gizi? Bisa kalian ketik di kolom chat ya. Nanti kita bisa cek lagi sebenarnya benar nggak sih apa yang kalian tahu itu gitu. Ayo bisa dimulai kita. Apa aja sih yang kalian tahu tentang gizi? Oke, kata Nanda, gizi itu adalah asupan yang dibutuhkan bagi tubuh. Ada lagi teman-teman? Baru satu nih. 4 sehat, 5 sempurna. Bagus-bagus, Reza. Ada lagi? Agak sepi ya. Pola makan. Iya. Terus, oke, ini sambil nunggu ini, kalian juga bisa prepare untuk siapin kalkulator, karena kita bakal hitung BMI atau IMT yang tadi udah dijelasin sama Kalika juga. Jadi kita bisa tahu sebenarnya status gizi kita ini udah normal belum ya, udah ideal belum ya untuk diri kita sekarang. Bisa di next slide. Oke, tadi dari yang teman-teman kasih tahu juga itu bisa terus dilanjut ya, sebenarnya apa sih tentang gizi, dan sekarang kita masuknya ke sebenarnya bagaimana sih status gizi saya gitu. Tadi kan sempat disinggung ya, itu bisa diketahui dengan IMT atau indeks massa tubuh. Jadi IMT itu untuk tahu nih status gizi kita itu gimana ya. Nah ini aku mau ajak teman-teman buat hitung berapa IMT-nya biar tahu status gizinya berapa. Udah siap kalkulatornya semua? Sudah, Kak. Udah. Nah, sekarang teman-teman bisa nih, berat badannya berapa dalam kilo ya. Kalau misalnya nggak tahu, kalau nggak salah sebelum masuk D3 kan nimbang berat badan dulu ya sama tinggi badan. Bisa pakai berat badan terakhir itu berapa. Terus dibagi sama tinggi badannya dalam meter. Jadi kalau misalnya saya tingginya 165, 1,65 gitu. 1,65 dikali 1,65. Hasilnya berapa? Bisa kalian share lagi di kolom chat. Nih contohnya kayak gini, ini berat badan saya itu 55, tinggi badan saya 165. Jadi cara ngitung IMT-nya itu 55
55 kilo dibagi 1,65 dikali 1,65. Jadi IMT saya itu 20,20 kg per meter persegi. Gitu. Cukup jelas ya teman-teman atau masih bingung cara ngitung IMT-nya? Yang udah ada hasilnya bisa di-share di kolom chat. Kurang. Iya, saya jelasin lagi ya. Berat badannya berapa? Itu tapi dalam kilo. Terus nanti dibagi sama tinggi badannya, tapi tinggi badannya dikali 2. Jadi kalau saya 55 kilo dibagi 1,65 meter dikali 1,65 meter, itu hasilnya berapa? Gitu. IMT-nya ya teman-teman, 55. Oke, udah ada nih beberapa, ada 20,6, ada 23,14. Bisa next slide? Kok gede ya, Kak? Satu. Kayaknya saya kurang deh. Nggak apa-apa, di-share aja. Atau di-keep sendiri juga nggak apa-apa, biar kita tahu ya hasilnya berapa. Nah, dari hasil IMT tadi, di sini ada klasifikasi status gizinya. Dari angka-angka yang tadi, 20, 23, itu masuk kemana sih? Kalau untuk IMT normal itu 18,5 sampai 22,9. Saya bukan manusia kecil banget. Nah, itu cowok ya, Rizky itu? Kamu pola makannya kayak gimana? Nah, kalau misalnya normal itu, dia IMT-nya 18,5 sampai 22,9. Kalau misalnya di bawah itu, teman-teman berarti status gizinya berat badan kurang atau underweight. Kalau misalnya lebih dari 22,9, itu ada 23 sampai 24,9 itu, berarti teman-teman status gizinya overweight. Kalau 25 sampai 29,9 berarti obes. 20,2. Nah, berarti teman-teman rata-rata di sini masih normal ya. Yang 23 itu udah overweight. Nah, kalau misalnya lebih dari sama dengan 30, itu masuknya ke obes 2. Kenapa sih harus tahu ini? Karena masing-masing kalau misalnya sudah melewati normal, misalnya underweight atau overweight, obes 1 dan obes 2 itu akan menghasilkan dampak masalah gizinya sendiri-sendiri. Kalau misalnya IMT-nya itu underweight, status gizinya underweight, khususnya bagi perempuan, nanti bisa memberikan dampak yang berkepanjangan, apalagi perempuan ya. Misalnya saat ini masih remaja, belum menikah, itu udah underweight, berikan dampak ya, tidak diperbaiki pola itu bisa menyebabkan kurang protein. Emang kenapa sih Kak kalau misalnya underweight gitu? Kenapa sih emang kalau misalnya kurang energi dan protein? Nanti akan mempengaruhi juga janin yang dikandung, nanti anak yang dilahirkan dan lain sebagainya itu. Jadi kalau underweight itu nanti bisa masalahnya tuh panjang banget sampai ke generasi selanjutnya. Kalau misalnya overweight, obes 1, obes 2, itu masalahnya adalah di masa tua dari sekarang sampai ke masa tua nanti. Saya pernah cek kolesterol gitu, itu ada yang masih muda tapi kolesterolnya udah 300. Padahal normalnya itu adalah 200. Itu adalah salah satu faktornya bisa salah di konsumsi makannya. Nah, itu juga dari overweight, obes itu masalahnya itu bisa makin besar. Udah naik kolesterolnya tinggi, terus overweight juga, obes juga, itu nanti masalahnya bisa ke jantung, hipertensi, penyakit-penyakit degeneratif lainnya gitu. Jadi baiknya sekarang kan teman-teman udah tahu nih status gizinya apa. Kalau misalnya normal dipertahankan, kalau misalnya kurang berarti
dicari tahu kenapa ya kok bisa kurang, apakah konsumsi makannya udah baik, atau misalnya saat ini stres kah, berarti jangan stres-stres gitu, atau aktivitasnya masih terlalu banyak, sedangkan makannya nggak cukup, itu juga harus diperbaiki, gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya untuk tahu berat badan idealnya berapa ya gitu, ada hitungannya. Untuk tahu berat badan idealnya itu adalah tinggi badan teman-teman, tinggi badannya ini dalam sentimeter ya. Jadi kalau misalnya untuk menghitung IMT tadi kan dalam meter, jadi 1,65. Kalau misalnya sekarang dalam bentuknya sentimeter, 165 dikurang 100 dikurang 10% dari tinggi badan dikurang 100. Gitu teman-teman. Agak susah ya, tapi semoga aja bisa nyangkut maksudnya apa. Gitu. Teman-teman mau screenshot mungkin bagian ini untuk tahu BBI-nya nanti berapa. Bisa di screenshot ya. Untuk tinggi badannya dalam sentimeter, jangan lupa. Kalau misalnya dalam meter nanti hasilnya kecil banget. Gitu. Biasanya angka yang dihasilkan nanti adalah IMT-nya, status gizinya pasti normal. Next slide. Oke. Sebelumnya tadi kan saya tanya, sebenarnya gizi itu apa sih? Terus ada yang jawab, gizi itu adalah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sebenarnya pedoman itu udah nggak dipakai lagi ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya dulu 4 sehat 5 sempurna itu memang cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia dulu. Tapi kalau sekarang udah nggak relevan lagi. Jadi, diubah ke pedoman gizi seimbang. Jadi, 4 sehat 5 sempurnanya udah diganti ya, jangan diinget-inget lagi gitu. Kenapa sih pedoman gizi seimbang? Karena masalah gizi di Indonesia itu nggak cuma gizi kurang aja, sekarang ada masalah gizinya berupa obesitas. Jujur aja, kalau misalnya jujur aja nih ya, teman-teman semua pasti kan apalagi sekarang pandemi, nggak banyak aktivitas yang dilakuin. Di rumah aja, belum lagi ada GoFood, Gojek, dan sebagainya yang kita cuma bisa diem di rumah. Tidur-tiduran sambil makan, ngemil, nonton drakor, dan ternyata kita nggak tahu tuh, makanannya udah berapa ya, tiba-tiba itu cemilannya udah habis gitu. Itu kan bisa menyebabkan berat badan kita tuh naik gitu. Tiba-tiba pas nimbang, oh udah segini ya. Nah, itu menjadi masalah gizi baru di Indonesia. Makanya 4 sehat 5 sempurna udah nggak dipakai lagi. Sekarang pakainya pedoman gizi seimbang. Dalam pedoman gizi seimbang itu kan seperti rumah ya. Rumah itu kan perlu pilar untuk bisa berdiri kokoh. Nah, pilarnya itu ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan. Karena apa? Karena kan dalam satu jenis makanan yang kita makan itu kan hanya mengandung beberapa zat gizi aja. Sedangkan kita butuh zat gizi makro ada karbohidrat, protein, lemak, terus ada mikro, vitamin, mineral, dan air gitu. Untuk bisa mendapatkan semua zat gizi itu, kita perlu konsumsi makanannya itu dari yang sumber karbohidrat dari makanan pokok, lalu ada sumber protein dari lauk hewani atau lauk nabati, vitamin dan mineral dari buah dan sayur, lalu juga konsumsi air. Makanya nggak boleh makan itu cuma satu-satu aja, karena tubuh kita ini perlu semua zat gizi, nggak cuma satu aja. Gitu. Lalu pilar yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi sebelum pandemi pun sebenarnya kita memang harus membiasakan perilaku hidup bersih, termasuk cuci tangan. Mungkin baru sadarnya masyarakat itu sekarang ya, padahal itu harusnya dilakukan dari dulu, perilakunya hidup bersih. Ada 6 langkah tadi yang udah Kalika jelaskan juga. Lalu itu ada yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu tadi 150 menit ya seminggu, atau 30 menit selama 3-5 hari. Setiap harinya itu misalnya 30 menit gitu anjurannya. Untungnya kan kalau di kampus IPB kan nggak ada lift ya, jadi kan bisa naik tangga, itu bagus karena kan rata-rata mahasiswa juga nanti duduk aja gitu. Jadi naik tangga itu juga suatu aktivitas fisik yang baik untuk dilakukan. Atau kalau sekarang misalnya kalian bisa aerobik di rumah, atau misalnya nyapu, ngepel, nyuci baju, itu juga
satu bentuk aktivitas fisik. Kenapa sih aktivitas fisik itu juga harus diperhatikan? Karena energi yang masuk itu harus sama dengan energi yang keluar. Kalau misalnya kita energi yang masuknya 500, tapi yang keluarnya cuma 100, nanti berarti kelebihannya itu akan numpuk gitu di tubuh kita. Nah, itu juga bisa menyebabkan overweight atau obesitas kalau misalnya dilakukan terus-menerus. Makanya harus melakukan aktivitas fisiknya yang cukup, nggak berlebihan juga. Kalau berlebihan nanti akan memberikan dampak yang lainnya. Lalu pilar yang terakhir itu memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Tadi kan ada berat badan ideal ya, terus ada status gizi juga. Status gizinya normal berarti berat badannya udah normal dengan tinggi badannya. Itu harus dipertahankan. Tapi kalau misalnya teman-teman masih status gizinya kurang atau lebih, berarti harus revisi lagi gitu. Pantau lagi. Pantau lagi berat badannya. Kenapa harus dipantau? Jadi ketika kita udah tahu nih, udah ada rambu-rambu, oh naik nih, naik sekian, kita langsung ada gitu pencegahannya dengan cepat. Gitu. Ini tumpengnya sama tadi dengan Kalika ya. Next. Isi piringku tadi juga udah dijelaskan, paling cuma nambahin sedikit aja. Jadi dari setengah piring itu, sepertiganya diisi, 2/3-nya itu diisi makanan pokok. Lalu sepertiganya diisi lauk pauk, ini ada kesalahan penulisannya. Terus setengahnya lagi itu 2/3-nya diisi sayur dan sepertiganya itu diisi buah-buahan. Next. Konsumsi air yang cukup ya teman-teman, jangan lupa itu 8 gelas per hari. Lalu ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragaman jenis makanan. Lalu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi, konsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas, minum air putih yang cukup dan aman, biasakan baca label pada kemasan makanan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, berolahraga secara teratur, dan jaga berat badan normal. Di sini saya akan jelaskannya yang biasakan membaca labelnya ya. Jadi gini, kan kita udah sering ya beli makanan kemasan dan sebenarnya teman-teman bisa lihat nutrition fact-nya. Tapi yang perlu kita sadari adalah kadang di nutrition fact itu untuk berapa keping sih. Misalnya saya beli biskuit, dalam satu kemasan biskuit itu ada isi 6. Di nutrition fact-nya, ya Rifki, terima kasih ya. Di nutrition fact-nya itu per 3 keping. Nutrition fact-nya itu dikasih energi 200 kilokalori untuk 3 keping. Berarti dalam satu bungkus makanan itu perlu dikali 2. Jadi kalau misalnya saya saat ini makanannya itu 6 keping, perlu dikali 200 dikali 2, 400. Jadi satu kali makan saya udah dapat 400 kilokalori. Sedangkan kebutuhan energi masyarakat Indonesia itu adalah sekitar 2000 kilokalori. Gitu. Next. Nah, terus gimana sih caranya mempertahankan tubuh dengan gizi yang baik di masa seimbang? Ini saya akan share sedikit. Next. Selain tetap memperlakukan pedoman gizi seimbang dan juga perilaku hidup bersih berupa cuci tangan dan sebagainya, itu tetap perlu dilaksanakan. Ada juga tambahan yaitu keamanan pangan. Walaupun sebenarnya belum ada bukti yang khusus kalau misalnya COVID itu bisa menular melalui makanan. Mungkin bisa ditularkan dari penjamah makanan, tapi kalau dari makanannya itu belum ada pembuktian khususnya gitu. Karena bisa disebabkan oleh penjamah makanan, jadi yang perlu kita lakukan pertama itu adalah cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Itu penting banget. Lalu pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan matang. Kenapa? Karena untuk mencegah kontaminasi silang. Kalau misalnya bahan makanan mentah itu kan seperti misalnya di gambarnya ini ikan ya, itu kan masih ada bakteri-bakterinya. Dan kalau misalnya kita pakai talenan kayu, ada serat-seratnya. Yang kita nggak tahu sebenarnya di situ masih talenan kita udah bersih kah atau ternyata masih kotor. Makanya lebih baik
talenan dan pisaunya itu menggunakan berbeda atau dipastikan dicucinya dengan bersih sebelum menggunakan talenan itu untuk makanan yang matang. Lalu yang ketiga, memasak dengan benar dan matang terutama bahan makanan protein hewani. Ya, karena protein hewani itu rentan juga mengandung bakteri. Seperti misalnya telur, cangkang telur itu kan mengandung salmonella ya, bisa mengandung salmonella karena kan itu keluar dari hewan ya. Gitu. Jadi harus dicuci dengan baik, dengan bersih, baru bisa dikonsumsi. Yang keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat atau aman. Lalu gunakan air dan bahan baku yang aman. Apalagi di masa sekarang, dari kemasannya aja itu harus diperhatikan. Karena COVID ini ternyata bisa menempel di beberapa permukaan dalam waktu berapa jam itu masih ada di situ. Gitu. Next. Nah, ini adalah cara meningkatkan daya tahan tubuh untuk melindungi keluarga dari COVID-19, yaitu adalah cukup tidur atau istirahat. Ini karena kan penyakit itu juga bisa dari psikis ya, jadi kita harus menjaga psikis kita itu nggak terlalu stres gitu. Kita sadar COVID itu ada, tapi jangan jadi stres malah ikut sakit, nanti imunitasnya itu juga akan turun. Lalu olahraga dan terpapar cukup sinar matahari. Ini karena sebenarnya kita itu sudah ada vitamin D aktif di bawah kulit. Vitamin D yang non aktif di bawah kulit. Untuk mengaktifkannya itu perlu diaktifasi dengan sinar matahari. Jadi kenapa teman-teman apalagi sekarang sempat digalakkan untuk berjemur di bawah sinar matahari? Itu karena untuk mengaktifkan vitamin D untuk imunitas di tubuhnya. Lalu perbanyak buah dan sayur, karena buah dan sayur itu mengandung vitamin dan mineral yang bisa digunakan untuk antioksidan di dalam tubuh, dan jaga jarak fisik dari orang lain, minimal itu 1,5-2 meter, lalu pola hidup bersih dan sehat, termasuk dari cuci tangan dan membersihkan makanan yang akan kita makan. Next. Nah, dari buah dan sayur tadi, kenapa kita harus mengonsumsi buah dan sayur? Karena mereka memiliki zat gizi mikro, walaupun dibutuhkan itu dalam jumlah yang sedikit atau mikro, tapi mereka itu memberikan dampak yang besar bagi tubuh. Seperti vitamin A, E, zinc itu termasuk mineral ya. Terus vitamin C itu dapat menjadi antioksidan di dalam tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Makanya perbanyak konsumsi buah dan sayur khususnya di masa pandemi ini. Lalu terakhir, ya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dari teman-teman dan kita bisa pelan-pelan menerapkannya. Dan jangan lupa gizi seimbang, bangsa sehat, berprestasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih Kak Anissa. Sangat membantu banget nih, masuk banget nih pengetahuan ilmunya nih. Oke teman-teman, buat yang mau nanya bisa langsung open mic ya, atau bisa ke kolom chat. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Ya silahkan. Ya, Kak ingin bertanya perihal ikan. Ikan itu ada bakterinya nggak Kak? Dan kenapa ikan itu wajib untuk dikonsumsi? Langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung dijawab Kak Anissa. Iya, ikan itu sebelumnya terima kasih ya Alma atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu ikan itu ada bakterinya atau enggak dan kenapa bagus untuk dikonsumsi. Ikan itu ada bakterinya ya. Sebenarnya semua yang di sekitar kita itu ada bakterinya, termasuk tangan kita sendiri, makanya kita harus cuci tangan. Nah, kenapa baik dikonsumsi? Karena ikan itu termasuk salah satu sumber protein hewani, di mana protein hewani itu mudah diserap oleh tubuh. Dibandingkan dengan protein nabati seperti tempe ataupun tahu,
protein dari hewani, termasuk dari ikan, itu mudah untuk diserap oleh tubuh. Jadi tubuh nggak perlu banyak langkah lagi untuk bisa ngubah itu, untuk bisa membantu proses kinerja di dalam tubuh. Sebenarnya daging dan lain-lainnya itu juga baik, tapi kan kita perlu mengonsumsi beraneka ragam pangan. Jadi nggak cuma daging atau telur aja tiap hari, tapi ikan juga harus dikonsumsi. Begitu yang bisa. Gimana, Alma, apa menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama, Alma. Ya teman-teman, mungkin ada yang mau nanya lagi? Oke, terima kasih Pak Bung sudah meluangkan waktunya untuk join. Buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Bisa langsung open mic ya, atau mau ke kolom chat aja bisa, boleh. Kak, izin bertanya. Iya, boleh Reza. Iya, Rifki. Tadi kakak sempat memaparkan materi mengenai meningkatkan daya tahan tubuh. Itu ada vitamin A, vitamin E, C, dan zinc. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apa harus empat hal penting itu, apa boleh vitamin lainnya kayak vitamin D dan lain sebagainya, Kak? Terima kasih. Ya, makasih Rifki, Reza untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apakah boleh selain vitamin A, E, zinc, dan C ya? Nah, ini sebenarnya contoh aja, karena ada vitamin-vitamin lain atau mineral lain yang bisa membantu proses meningkatkan imunitas tubuh, termasuk vitamin D tadi. Makanya, yang sebelumnya juga sudah dipaparkan, kalau kita juga dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari, karena vitamin D juga penting. Jadi, semua zat gizi itu sebenarnya penting untuk tubuh. Jadi, nggak cuma yang hanya tadi di-share di slide gitu. Tadi hanya contoh-contoh beberapa aja. Gitu, apa menjawab Rifki, Reza? Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Oke. Kanisa, aku mau bertanya nih. Ya, Gimana sih Kak biar kita tuh badannya proporsional gitu sesuai berat sama tingginya? Karena kan banyak banget tuh Kak yang nggak sesuai tinggi sama beratnya. Iya, kalau misalnya ini proporsional ya, berarti tapi kita jangan miskonsep kalau proporsional itu kurus. Kita harus menghilangkan itu ya. Yang namanya kalau di gizi lebih ke status gizinya normal. Gimana caranya mempertahankan status gizi normal? Yaitu teman-teman itu perlu memantau berat badannya dan menyesuaikan dengan tinggi badan teman-teman. Kan teman-teman nanti tahu nih berat badan idealnya berapa, atau misalnya status gizi normalnya di berat badan berapa. Berarti teman-teman harus menjaga berat badannya di situ. Gimana caranya biar bisa menjaga berat badannya? Itu apa yang masuk harus sama apa yang dikeluarkan. Jadi teman-teman hari ini misalnya ngerasa, hari ini makannya udah banyak banget deh. Berarti aktivitasnya harus dibanyakin. Jangan oke, hari ini makan banyak, tapi aku mau tidur-tidur aja. Itu nantinya bakal meningkatkan berat badan teman-teman. Atau misalnya, hari ini aktivitasnya udah banyak banget, tapi malas makan, udah keburu pusing sama semua kegiatannya, itu juga nggak boleh. Karena nanti teman-teman berat badannya terus menurun, nanti bentuk badannya juga nggak proporsional atau status gizinya nggak bisa normal gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah asupan makan, aktivitas, lalu juga aktivitas, asupan makan, dan juga pikirannya juga harus tetap dijaga. Karena psikis juga bisa mempengaruhi asupan makan kita. Gitu. Tadi moderator Nanda. Sudah jelaskah? Jawab Kanisa, terima kasih. Oke teman-teman, Sama-sama. ada yang mau nanya lagi atau cukup? Mohon maaf, Kananda ada yang bertanya di room chat. Oke, dari Rizka ya.
Apakah jika pola makan memiliki grafik naik turun dengan drastis itu karena faktor apa? Contoh naik drastis turunnya seperti hari ini nafsu makan tinggi, tetapi seminggu kemudian nafsu makan menurun. Apakah ada faktor tertentu dalam kesehatan yang menyebabkan seperti itu? Boleh dijawab, Kak Nisa? Dari Rizka. Oke, terima kasih ya Rizka pertanyaannya. Kok ada para ya? Jadi nafsu makan itu dipengaruhi oleh apa aja ya? Sebenarnya ini juga ke pola pikirnya teman-teman lagi. Kadang kita itu gak mau makan karena stres gitu, merasa penuh. Itu padahal tubuh kita tuh selalu ngirim sinyal. Kalau misalnya lapar itu kan ketika lambung kita tuh kosong ya. Lambung ini udah kosong dan mereka perlu makan gitu. Dia tuh sebenarnya ngirim sinyal, lapar nih, makan dong gitu. Tapi kadang kita tuh nggak peka sama tubuh kita sendiri. Kita masih asik apa gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke menyadari dulu teman-teman kondisi tubuhnya gimana. Terus apakah hari ini pikiran saya lagi baik kah atau saya lagi stres gitu atau ada pengaruh stres. Jadi ini lebih ke pengaruh stresnya. Siapa tadi namanya tadi? Rizka gitu. Kalau misalnya yang lainnya saya belum mencari ya apa penyebabnya, tapi biasanya lebih ke psikis yang bisa mempengaruhi kenapa pola makannya itu tinggi atau turun gitu. Sudah terjawab, Rizka? Sama-sama. Oke, teman-teman, apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita mau lanjut ke sesi berikutnya. Kak, mohon maaf izin bertanya lagi. Oke, boleh. Kak, kalau misalnya udah banyak makan tapi tetap kurus itu kenapa, Kak? Ya, makasih ya Alma. Itu bisa berbagai faktor. Kalau saya lihat di teman-teman saya gitu, mereka bilangnya, kenapa ya padahal makannya udah banyak tapi masih kurus. Ternyata dia nggak sadar kalau aktivitas dia tuh sebenarnya banyak gitu. Satu itu. Tapi bisa juga itu adalah dari metabolismenya teman-teman. Jadi dalam gini, kita itu punya hormon tiroid ya di sini. Itu adalah gimana dia mempengaruhi pembakaran energi yang dibutuhin oleh tubuh di dalam kita. Nah, kadang gangguan hormon itu bisa menyebabkan tadi makannya udah banyak, tapi kok tetap kurus ya, karena dia tuh yang dibakar banyak terus, padahal tuh tubuhnya tuh nggak butuh sebanyak itu gitu. Jadi ada salah satunya, tapi ini jarang sebenarnya, itu adalah gangguan hormon atau kelebihan hormon di tiroidnya. Atau bisa juga ada namanya angka metabolisme basal atau kebutuhan energi standar yang dibutuhin oleh tubuh teman-teman. Gitu. Itu ternyata kebutuhan energi standarnya teman-teman yang dibutuhin itu udah tinggi. Jadi makannya banyak, ternyata memang dia butuhnya ya segitu untuk bisa menjalankan semua aktivitas tubuh di dalam dirinya, memang dia ternyata memang kebutuhannya segitu. Gitu. Jadi kenapa dia nggak gemuk-gemuk, bisa karena dia nggak sadar aktivitasnya banyak, bisa karena hormon tiroid, bisa juga karena AMB-nya, angka metabolisme basalnya yang memang udah besar. Gitu, Alma. Sudah jelaskah? Sudah jelas, Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Anissa. Udah nih, ada yang mau bertanya lagi atau enggak nih teman-teman? Mohon maaf, saya ingin bertanya. Oke, Dinar. Kak izin bertanya, contoh pola makan yang sehat sama seimbang tuh seperti apa ya Kak? Terima kasih. Iya, terima kasih ya Dinar. Contoh pola makan seimbang dan sehat itu adalah menerapkan pola
pedoman gizi seimbang dan juga isi piringku. Itu sesuai dengan kebutuhan makan orang Indonesia yang tadi. Jadi dari setengah piring itu 2/3-nya makanan pokok, terus sepertiganya lauk hewani, sepertiganya itu lauk pauk termasuk hewani dan nabati. Lauk itu ada 2 ya teman-teman, ini jangan ketinggalan. Terus ada setengahnya lagi, 2/3-nya itu diisi sayur, dan sepertiganya itu buah. Itu pedomannya. Jadi kalau gizi seimbang itu ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, hidangan sayur, dan buah. Hewani itu telur juga termasuk lauk hewani. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita nggak makan lauk hewani. Gitu. Apa terjawab, Dinar? Iya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nanya. Terima kasih juga Kak Anissa sudah menjelaskan. Berarti banget nih pemasukan materinya. Oke, selanjutnya langsung aja. Kita mau adain sesi foto lagi. Untuk teman-teman bisa on cam semua ya. Untuk panitia dokumentasi bisa dibantu. Oke, dihitung ya. On cam semua ya. Slide 1 dulu. 1, 2. Oke, slide kedua. Satu, dua. Oke. Terakhir. 1, 2. Oke, udah. Makasih semuanya. Terima kasih Kak Vica. Oke teman-teman, acara selanjutnya adalah pemberian plakat dari panitia kepada narasumber kita, pembicara kita itu Kak Lika dan juga Kak Anissa. Mohon diterima dan semoga suka atas apa yang kami berikan. Panitia bisa langsung share screen. Oke, untuk yang pertama dari pembicara kita yaitu Kak Lika. Karena Kak Lika ada acara lain, jadi nggak bisa join di room. Jadi nanti kita dari pihak Umas memberikan kepada Kak Lika. Oke, untuk yang berikutnya. Nah, ini adalah Kak Anissa. Untuk Kak Anissa, terima kasih banyak. Semoga suka dari plakat kami. Terima kasih sudah memberikan materi yang bagus banget untuk kita dan menambah ilmu pengetahuan kita nih. Sama-sama, terima kasih juga ya untuk latihan Kian. Sukses terus semuanya. Stay safe. Iya. Oke. Jika sudah diterima, selanjutnya akan dilanjutkan sesi games
yang akan dipimpin kembali oleh Kak Rizka Muteza. Kepada Rizka, saya persilahkan. Oke, makasih Kak Nanda udah mandu acara kita pada pagi hari ini juga. Dan tentunya juga terima kasih kepada para pembicara kita yang hebat dan luar biasa banget. Tepuk tangan virtual dong teman-teman. Applause buat kakak-kakak pembicaranya yang udah ngasih informasi banyak banget. Wawasan mengenai gizi, kesehatan, dan membuat kita lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan memperhatikan asupan gizi yang seimbang. Apalagi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, penting banget buat kita harus ekstra menjaga pola hidup sehat dengan asupan gizi yang seimbang dan menjaga daya tahan tubuh. Oke, acara selanjutnya yang tadi Kanada bilang akan ada games. Jadi kita bakalan berupa kuis dengan aplikasi Quizzes. Jadi pastiin koneksi kalian lancar ya sampai akhir biar bisa ikut. Untuk panitia, boleh di-share linknya? Oh udah nih. Teman-teman bisa langsung join ya ke Quizzesnya. Oke, kita join ya. Kakak-kakak ini juga boleh ikut, Kak Anissa, Kak Fadlika. Ayo ikutan Kak. Ayo udah berapa nih yang join? Nah nih. Udah berapa Kak Reja yang ikut? Panitia juga boleh join. Halo semuanya. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih untuk Kak Teza atas umpan lambungnya kepada saya. Di sini saya akan memandu berjalannya game quizzes ini. Untuk para peserta dimohon segera join yuk ke dalam quizzes ini. Yuk, Ya. yuk join yuk teman-teman yuk. Ada sesuatu dari Harap menggunakan panitia sesuai spesial. kartu keluarga ya. Jangan menggunakan nama yang mohon menggunakan nama yang sesuai. Ya, baru 10 orang. Sebelas orang, masih ada yang lain mungkin. Kami akan menunggu sampai 5 menit untuk memulai gamenya. Baik, untuk teman-teman masih ditunggu.
Masih ada waktu 1 menit lagi, teman-teman, untuk kita memulai gamenya. Ayo, di sini kelihatan ya siapa yang tadi menyimak materi, siapa yang tidak menyimak. Nanti ada skornya. Kita lihat siapa yang juara 1 dan juara 2. Mungkin untuk teman-teman lainnya bisa diberitahu kepada teman-teman lainnya untuk mengikuti sesi kuis ini. Karena waktu sudah menunjukkan 10:35 menit. Baik, seperti sudah cukup ramai. Apa kita harus mulai nih, Kak Teza? Iya, mulai aja Kak Reja. Udah ramai Baik, juga kita nih mulai kayaknya. ya. Waduh, ini siapa nih namanya S nih? Nanti jadi susah ngasih taunya nih. Iya teman-teman, Untuk usahain pakai itu ya, pakai nama lengkap. Tidak usah menggunakan program suri dan kelas, cukup menggunakan nama saja. Sudah cukup. Baik, mungkin masih ada lagi yang ingin masuk ke dalam kuis. Baik, kita mulai saja permainan kuis ini. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ayo, semangat teman-teman. Ini adalah skornya, di paling atas ada Salma yang memimpin dan juga Putri Amelia. Waduh, seperti pada menyimak nih ya. Jadi saling mengejar poin. Di poin paling atas ada Putri Amelia dengan 1930 skornya dan disusul oleh Salman. Lalu di skor ketiga ada, waduh, Salman kembali menurun. Ayo Salman, semangat Salman. Ayo untuk teman-teman lainnya, untuk Niken, Dikri, Alma, kakak-kakak lainnya mungkin bisa berlomba. Waduh, ini Putri Amelia kayak semangat banget nih. 3.800. Ada Aldiansyah Putra Tawakal di skor keduanya, di peringkat kedua, dengan skor 3.700. Masih dipimpin oleh Putri Amelia dengan skor 4.800. Masih, waduh, ada Agnes kali ini dengan skor 4.700. Aldiansyah turun ke peringkat 4. Lalu ada Fiona di peringkat keempat dengan skor 4.470. Masih dipimpin oleh Putri Amelia dengan skor yang paling atas, 4.880. Ayo, Aldiansyah Putra Tawakal, semangat. Waduh, langsung disusul oleh Ismail Ada dengan skornya 5.700. Sangat mengagumkan. Baik. Rizka Nur Aziza, ayo semangat. Untuk kembaran saya, Reza Pamungkas, semangat, ayo. Kamu pasti bisa. Ayo. Masih dipimpin oleh Aldiansyah Putra Tawakal. Ini sepertinya tadi yang memimpin Putri Amelia sempat mengalami kemunduran. Ismail Ada dengan skor 7.880 dan disusul oleh Fiona di peringkat kedua.
Untuk teman-teman lainnya, yuk semangat yuk. Fiona. Waduh, Rizka Nurhaliza sudah mulai naik. Coba kita lihat. Waduh, alhamdulillah kembaran saya Reza Pamungkas sudah mulai naik. Semangat. Untuk teman-teman lainnya, ayo semangat yuk. Ini yang belum menjawab, Garlic Younger, ini siapa ini? Dan Christina dan juga Dela. Ayo semangat teman-teman. Baik, di peringkat pertama dimenangkan oleh Ismail Ada dengan skor terakhir 1080. Dan juga Rizka Nur Aziz jadi peringkat kedua dengan skornya 9880. Di peringkat ketiga ada Fiona dengan skornya 9830. Lalu disusul oleh Salman dengan skor 8280. Waduh, Muhammad Riza Pamungkas berada di peringkat keempat. Memang ini kembaran saya terbaik dengan skornya 8790 di peringkat keempat. Mungkin masih ada yang lain teman-teman. Untuk Vina dan juga S ini mungkin bisa lebih semangat lagi. Ayo Vina. Lalu ada Diken di peringkat ke-8 dengan skor 7990. Baik. Lalu ada Aldian Syafitra Tawakal di peringkat ke-11 dengan skor 7600. Untuk teman-teman lainnya, ayo semangat. Kamu pasti bisa. Untuk S, mungkin tinggal satu pertanyaan lagi. Baik, sudah selesai. Dan lalu ada yang terakhir. Aldiansyah Putra Tawakal di peringkat ke-11. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Baik guys, semangat guys. Ayo Aldiansyah, kamu pasti bisa. Ini masih ada 3 teman kita lagi yang tidak menyelesaikan permainan kali ini. Baik, sepertinya sudah semua ya teman-teman ya. Ini 3 teman kita kayaknya AFK ini. Keluar dari game mungkin. Baik, kita akhiri saja kalau begitu. Dan ini dia di peringkat ketiga, 2, dan pertama. Peringkat pertama dimenangkan oleh Ismail Ada, selamat untuk Ismail. Dan kedua dimenangkan oleh Rizka Nur Aziza. Yang ketiga oleh Fiona, keempat oleh Reza Pamungkas, yang kelima oleh Salman. Ini adalah beberapa detail mengenai game kali ini. Untuk 10 pertanyaan ini bisa dilihat mungkin. Baik, sepertinya itu saja untuk permainan kali ini. Terima kasih untuk Ismail Ada dengan peringkat pertama, disusul oleh Rizka Nur Aziza di peringkat kedua, dan Fiona di peringkat ketiga. Kalau begitu, saya kembalikan lagi umpan lambung kepada Rizka Mutiza sebagai MC. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Reza. Wah, selamat ya kepada para pemenang nanti. Iya. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia ya. Baiklah, dengan berakhirnya games, hal itu juga menandai acara sharing session, healthy initiation pada pagi hari ini telah usai. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, panitia yang bertugas, serta para hadirin yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, rabbal alamin. Dan gak lupa-lupa juga nih kita, buat teman-teman sekalian untuk selalu jaga asupan gizi yang seimbang dan menerapkan pola hidup sehat. Tapi kita juga harus patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke?
Oke, saya selaku MC mewakili panitia menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, saya Tessa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teman-teman jangan live dulu ya, karena ada foto bareng. Kita foto bareng lagi. Ayo teman-teman dihidupin kameranya, kita foto bareng yuk. On cam ya. Kak Niken, Kak Alma, siapa lagi nih? Kak Zahra, Kak Ciapnas, Kak Restu. Udah. Ini yang belum on cam, tolong diusahain untuk on cam ya. Silakan untuk kakak panitia. Siapa yang mau fotoin? Sama aku aja, Kak Tessa. Siapa? Reja ya? Surya. Ya, silakan Kak Surya. Oke. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Hai yang cantik, yang ganteng. Senyum. Ih, cantik-cantik banget, ganteng-ganteng banget. Sebentar ya, Kak. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kak. Udah. Oh, makasih Kak Surya. Untuk absen bisa dilihat di room chat ya. Maaf ya kalau masih ada yang kurang. Thank you. Terima kasih banyak guys. Thank you. Terima kasih guys telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari panitia dari acara ini. Makasih banyak ya teman-teman atas partisipasinya.
pakai kacamata. Teman-teman aja. Teman-teman. Corona pakai masker. Yuk pakai kacamata yuk.